Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam bela negara. Perkenalkan kembali, saya Emmanuel Ramadhani, peserta Latsar yang saat ini bertugas di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang seorang tokoh inspiratif yang memiliki nilai bela negara yang sangat kuat yang patut kita contoh, kita tiru, kita teladani. Pada kesempatan yang baik ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rencana aksi bela negara. Aksi yang bisa kita lakukan untuk meneladani atau minimal sampai seperti tokoh inspiratif yang saya ceritain sebelumnya. Rencana aksi bela negara didasarkan atau disandarkan pada 5 nilai dasar bela negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 Ayat 3, nilai dasar bela negara itu ada 5. Yang pertama adalah cinta tanah air. Kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga adalah setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara. Saya tertarik pada nilai bela negara yang terakhir, yaitu adalah kemampuan awal bela negara yang ditunjukkan dengan sikap, yaitu memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan keempat, gemar berolahraga, dan yang terakhir adalah senantiasa menjaga kesehatan. Dari indikator kemampuan awal bela negara ini ada 5 sikap yang saya hanya fokus kepada salah satunya. Insya Allah saya akan kerjakan kelima-limanya. Namun pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satunya, rencana aksi yang menunjukkan sikap salah satunya, yaitu adalah memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelijensia yang diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku, yaitu selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari sikap dan perilaku tersebut, saya menyusun rencana aksi, yaitu adalah selalu senantiasa menambah kompetensi dengan cara menambah satu hal yang sebelumnya saya belum tahu menjadi tahu minimal satu hal dalam sehari. Untuk menambah kemampuan dan kompetensi saya melakukannya dengan membaca buku di perpustakaan, membaca buku di perpusnas, mengikuti diklat dan pelatihan di KLC atau Kemenku Learning Center, lalu menonton video YouTube yang bermanfaat, dan lain sebagainya yang akan saya tunjukkan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah Kemenku Learning Center. Sebagai ASN Kementerian Keuangan, tentu ini adalah center utama untuk meningkatkan kompetensi. Dalam Kemenku Learning Center, kita bisa menemukan course atau pelatihan-pelatihan yang bisa kita ikuti, yang diikuti dengan undangan, dan ada juga yang open access, teman-teman. Nah, di dalam Kementerian Learning Center ada 177 open access course yang bisa diakses oleh siapapun pegawai Kemenku maupun yang non-Kemenku yang ikut serta bekerja sama dengan Kemenku Learning Center. Di sini kita bisa mengikuti pelatihan-pelatihan seperti pelatihan optimalisasi BMN, pertumbuhan ekonomi, dan lain sebagainya. Sejauh ini saya sudah mengikuti beberapa pelatihan seperti optimalisasi BMN dan EA, Enterprise Architecture, terus pernah mengikuti pengantar analisis laporan keuangan, analisis kreativitas, dan lain sebagainya. Terus saya juga pernah mengikuti learning tentang kehumasan. Kedepannya saya akan selalu menambah kompetensi dengan mengakses Kemenku Learning Center ini. Yang kedua adalah perpustakaan Kemenku, yang mana kita diberikan akses untuk bisa melakukan pengembangan kompetensi melalui perpustakaan Kementerian Keuangan yang ada pada automation office kita, yang mana ini langsung ngedirect ke perpustakaan Kemenku, yang mana ini bisa kita pinjam buku-bukunya di perpustakaan, seperti di kantor gedung DJKN itu ada di lantai 7.
Di sini ada koleksi-koleksinya, dan ini juga berhubungan langsung dengan perpustakaan nasional, di mana di perpustakaan nasional ini kita bisa menambahkan pengetahuan dengan membaca di e-resources. Nah, di sini kita bisa banyak banget jurnal yang bisa kita akses. Contohnya ada Access Science, Open University Press, Wiley, lalu ada juga Alexander Street, Britannica, Cambridge University, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bentuknya, itu Balai Pustaka yang bisa kita akses. Album Seni Budaya Riau, ini seru banget ini karena saya berasal dari Riau, ini kedepannya akan salah satu yang menjadi target baca saya. Nah, ini juga ada Sage Knowledge. Selain dari pelatihan-pelatihan dan membaca buku, kita juga bisa menambah kompetensi saya, terutama dalam rencana aksi ini, dengan cara menonton video YouTube. YouTube ini sangat bermanfaat ya, tapi tergantung dengan bagaimana apa yang kita akses di YouTube. Yang pertama, karena saya ditugaskan di Direktorat Penilaian saat ini, tentu saya selalu menyimak official Direktorat Penilaian, di mana banyak sekali informasi dan ilmu tentang penilaian di sini. Selanjutnya ada di Kemenkuri. Di sini juga kita bisa mengakses webinar-webinar yang lalu maupun webinar-webinar yang sedang berjalan. Kita nonton secara live. Lalu dengan tanpa mengurangi kemampuan tentang pengetahuan umum, saya juga mengakses di Narasi TV tentang berita-berita terbaru, terkini. Ini juga merupakan salah satu rencana aksi yang saya ingin lakukan, menambah pengetahuan dan kesadaran tentang kondisi terkini dari Republik ini. Selanjutnya saya juga sering mengakses sepulang sekolah, sebuah channel berisi tentang pengetahuan-pengetahuan umum tentang kenapa huruf Thailand mirip aksara Jawa dan sebagainya. Ini sangat rekomendasi sekali. Dan yang terakhir yang berbahasa Inggris, kita juga bisa mengakses di TED Talks. Nah, di sini banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan dan kita serap untuk meningkatkan kompetensi kita. Kompetensi saya dalam rencana aksi ini. Nah, berikut adalah rencana aksi saya. Saya akan selalu meningkatkan kompetensi dengan menambah pengetahuan setiap hari tanpa berhenti. Mulai hari ini, dengan itu saya akan memiliki kemampuan awal untuk bela negara, yaitu memiliki kecerdasan emosional dan intelijensia, selalu berupaya untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan teman-teman bisa mengikuti rencana aksi saya atau bisa membuat rencana aksi masing-masing untuk melakukan bela negara. Sekian dari saya, Assalamualaikum, salam bela negara.